Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dimanapun kita berada, salam sehat buat kita semuanya. Kita ketemu kembali pada pagi hari ini di awal minggu yang berbahagia yang Tuhan berikan buat kita di hari Senin tanggal 9 Agustus 2021. Saudara-saudaraku, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kembali kita bersama beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 17 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita berdoa. Segala puji dan syukur hormat kami persembahkan hanya kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh kembali lagi pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan nafas kehidupan buat kami untuk melanjutkan hari-hari kami yang Tuhan berikan buat kami. Pada saat ini Tuhan, kami hendak menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, karena kami yakin dan percaya firman Tuhanlah yang akan memberikan hati yang gembira buat kami, dimanapun kami melakukan segala aktivitas kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan, firman yang boleh menjadi renungan buat kita pada awal minggu ini, hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, yaitu yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-19. Beginilah firman Tuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Di bahasa Batak Toba dikatakan, ho do
pakatayon hasitongan rodi saliling-lilingna. Alai sakidok mata do anggo dila si pauto-oto. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan yang diberkati. Seorang penulis legendaris dunia yang bernama Mark Twain berkata demikian. If you tell the truth, you don't have to remember anything. Jika Anda mengatakan kebenaran, Anda tidak perlu mengingat apa-apa. If you tell the truth, you don't have to remember anything. Saudaraku, makna perkataan ini sangat sederhana, di mana artinya adalah jika kita selalu mengatakan kebenaran, maka tidak perlu ada yang harus ditutup-tutupi. Jika kita mengatakan dusta, maka kita perlu mengingat dusta apa yang telah kita sampaikan agar tidak ketahuan kalau kita berdusta. Saudaraku, jemaat Tuhan, sebuah perkataan tidak benar atau sebuah dusta akan melahirkan dusta berikutnya. Memperkatakan perkataan yang tidak benar itu sangat melelahkan. Tapi mengatakan kebenaran itu sangat membebaskan hati kita. Jemaat Tuhan dimanapun kita berada, nasihat yang sama juga kita dengar dalam kitab Amsal Salomo melalui nas kita pada pagi hari ini. Yang pertama, dusta itu akan terbongkar dalam sekejap mata, tetapi kata-kata benar akan tetap sepanjang masa. Bukan berarti terbongkar segera setelah orang atau setelah kita menyampaikan ketidakbenaran itu, tetapi akan tiba waktunya bagi kebenaran itu akan mengungkap dusta. Kapan kebenaran itu akan muncul? Ini hanyalah masalah waktu saja. Kata-kata benar akan bertahan sepanjang masa. Orang bisa saja tidak suka ketika mendengar kebenaran. Banyak orang tidak suka mendengar kebenaran, dan banyak orang yang membenci setiap orang yang mengatakan kebenaran. Tetapi kebenaran itu pasti akan bertahan. Kebenaran tidak akan pernah terpengaruh dengan respon orang yang mendengarnya, baik suka ataupun tidak. Itu tidak akan mempengaruhi kebenaran itu sendiri. Mengatakan kebenaran adalah investasi jangka panjang yang mungkin tidak akan terasa dampaknya sekarang. Itu yang pertama. Jemaat Tuhan, yang kedua yang mau kita lihat dari nasihat Amsal Salomo melalui nas renungan kita pada pagi hari ini adalah kita diingatkan kembali, mulut ini diberikan Tuhan hanya untuk memuji namanya. Mari kita ingat, hanya untuk memuji nama Tuhan.
Mulut yang diberikan Tuhan ini bukan dipakai untuk membicarakan orang lain, baik itu membicarakan keburukannya ataupun membicarakan kekurangannya. Mulut bukan untuk mengutuk orang lain. Mulut bukan untuk menjatuhkan orang lain. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah menggunakan mulut untuk memuliakan Tuhan, menyampaikan kebenaran dan menjadi berkat untuk orang lain lewat setiap perkataan, ucapan yang kita sampaikan, yang kita perkatakan. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, saudara-saudari terkasih, mari kita semua introspeksi diri. Tidak ada manusia yang sempurna. Namun upaya manusia terus berubah untuk ke arah yang lebih baik, jauh lebih terhormat daripada manusia kita itu berkutat pada kesombongan pribadi kita masing-masing. Untuk itu tidak ada salahnya, saudara, jika kita mau berubah, dan itulah yang Tuhan inginkan. Jika kita masih menggunakan mulut kita ini dengan sembarangan, mari kita ambil komit untuk berubah. Jangan mudah menghujat sesama, apalagi mengutuk orang lain. Gantilah kebiasaan yang menyakiti hati sesama ini dengan memberkati orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu, yang suka membicarakan orang lain, keburukannya atau kekurangannya, berubahlah dengan lebih sering membicarakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang suka berkata kasar atau berkata kotor, belajarlah untuk berkata-kata dengan baik dan membangun. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di pagi hari yang indah ini, kita semua diingatkan kembali. Saya juga diingatkan, Anda juga diingatkan semua melalui renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita mengekang dan mengendalikan perkataan kita supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi banyak orang di sekitar kita, di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Oleh karena itu, Tuhan memberkati kita, dan Tuhan yang merajai semua tubuh kita ini, supaya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Ingatlah, dari perkataan kita itu bisa menjadi berkat, itu juga bisa mengutuk orang lain. Maka pilihlah setiap perkataan yang keluar dari mulut kita ini, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita, dan Tuhan yang selalu menyinari kita dengan wajah Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami, buat firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, sebelum kami melangkah melanjutkan segala aktivitas kami yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya Tuhan
Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, Roh-Mu, Roh Kudus, yang selalu berdiam di dalam hidup kami, diri kami, sehingga kami boleh menguasai seluruh panca indera yang Tuhan berikan kepada kami, terutama mulut kami. Kiranya dari mulut kami keluar kata-kata berkat, bukan kata-kata dusta. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, apapun aktivitas mereka, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Yang masih menghadapi sakit penyakit, mari Tuhan sembuhkan mereka. Yang menghadapi pergumulan hidup, mari Tuhan berikan sukacita dan pengharapan. Yang dalam keadaan kesesakan, mari Tuhan pulihkan dan Tuhan berikan kenyamanan di dalam setiap kehidupan mereka. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpuji nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali bernyanyi bagi Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 470 ayat 1 dan ayat yang keempat. Mari kita akhiri ibadah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, salam dari kota Surabaya.